Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan olehnya, dan semoga kita termasuk hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmatnya, karena barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita. Siapa? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, orang-orang dan orang-orang yang selalu berada di jalannya. Nah teman-teman, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Hari ini kita nanti akan belajar tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Teman-teman, hari ini kita nanti akan mempelajari tentang kegiatan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. Kemudian teman-teman juga nanti akan belajar tentang kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah teman-teman, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah teman-teman, ini adalah salah satu ayat di mana kita disuruh untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam dan melestarikan sumber daya alam, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang binasa. Nah, baik, yang pertama, menjaga keseimbangan sumber daya alam. Sumber daya alam atau disingkat SDA merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen biotik berupa hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan cahaya matahari. Jadi komponen biotik itu berupa makhluk hidup ya, sedangkan abiotik berupa benda mati. Kemudian selanjutnya, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contohnya tanah, hutan, hewan, tumbuhan, air, dan udara. Kemudian tanah. Nah teman-teman, tanah merupakan tempat kita berpijak. Kita dan makhluk hidup lainnya tinggal di atas tanah. Nah, ada banyak jenis tanah, yaitu yang pertama, tanah vulkanik. Tanah yang terjadi akibat endapan material vulkanik yang berasal dari letusan gunung. Kemudian yang kedua, tanah humus, yaitu tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Nah, yang ketiga, tanah gambut, yaitu lahan basah yang terbentuk karena endapan organik, tumbuhan, lumut, dan hewan. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, contoh-contoh tanah mulai dari vulkanik, humus, tanah gambut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hutan.
Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak bila terus-menerus ditebangi dan tidak dilestarikan. Beberapa penyebab kerusakan hutan yaitu 1. Penebangan hutan secara liar, 2. Kebakaran hutan, 3. Pembukaan ladang. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ketiga yaitu hewan. Ada hewan liar dan hewan peliharaan atau ternak ya. Di sini hewan liar itu adalah hewan yang hidup di alam bebas tanpa pengawasan dan perawatan manusia. Coba teman-teman bisa menebak di layar mana yang termasuk hewan liar dan hewan ternak ya. Betul, jawabannya adalah ini contohnya ya. Hewan liar itu ada gajah, harimau, komodo, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan dikembangbiakan karena dapat memberikan manfaat bagi manusia. Nah, contohnya banyak sekali. Itu ada kambing, bisa dimanfaatkan dagingnya ya, susunya juga. Kemudian ada sapi, ini juga sama. Kemudian ada ayam, bisa dimanfaatkan dagingnya juga dan telurnya juga. Selanjutnya, sumber daya alam yang keempat yaitu air. Manusia menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Selain untuk keperluan sehari-hari, air juga bisa digunakan untuk mengairi sawah, memelihara ikan, sarana transportasi, dan pembangkit listrik ya, atau pembangkit listrik tenaga air disingkat dengan PLTA. Kemudian yang kelima ada tumbuhan. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya bahwa tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, ini jadi dia manfaatnya yang pertama sebagai pembersih udara, yaitu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kedua sebagai sumber bahan pangan. Nah, yang ketiga bahan material bangunan, perabot dan kertas. Yang keempat menambah nilai estetika seperti tanaman hias itu ya. Yang kelima bahan pakaian, contohnya tumbuhan kapas dan rami. Yang keenam bahan obat-obatan, ada jahe, kunyit dan sebagainya. Yang ketujuh bahan baku industri seperti industri karet ya, bahan bakunya dari getah karet. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkap di halaman 16-17 di buku tema kalian. Baik, selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika terus-menerus digunakan. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan tambang. Nah, bahan tambang ini ada 3, yaitu bahan tambang mineral logam, bahan tambang mineral bukan logam, dan bahan tambang sumber energi. Bahan tambang mineral logam merupakan bahan tambang yang berwujud biji. Contohnya biji besi, nikel, emas, tembaga, timas, dan boksit. Mineral logam dibagi menjadi 2, yaitu logam murni dan logam campuran. Nah, teman-teman bisa perhatikan di layar itu gambar dari biji besi, biji emas, biji nikel dan sebagainya ya. Teman-teman bisa perhatikan seperti itu bentuknya. Kemudian yang kedua bahan tambang mineral non logam. Ini berupa bukan logam. Contohnya ada batu kapur, ada belerang, pasir, kaulin, kemudian ada mika, tanah liat, intan. Nah, gambarnya bisa kalian perhatikan di layar kalian. Kemudian yang ketiga bahan tambang sumber energi. Minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, pelumas, bensin, benzol, dan aspal. Nah, benzol itu afgas ya. Ini juga sebagai bahan bakar pesawat. Nah, yang selanjutnya gas alam. Bahan tambang sumber energi ada gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas. Manfaatnya antara lain untuk pembangkit listrik, kemudian bahan bakar kendaraan yang sekarang sudah digunakan. Kalau teman-teman ke Jakarta akan melihat bemo. Nah, itu bahan bakarnya dari gas alam. Kemudian selanjutnya LPG ya, ini sudah tidak asing.
di rumah kalian pasti ada semua. Yang ketiga, batu bara ini digunakan untuk bahan bakar, contohnya bahan bakar kereta api uap, kapal laut uap, dan pembangkit listrik ya, atau pembangkit listrik ya. Kemudian selanjutnya kita simpulkan materi belajar kita hari ini. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang ketiga, lingkungan hidup yang terjaga dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Sebaliknya, lingkungan yang rusak akan menimbulkan bencana bagi makhluk hidup lainnya ya, bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman bisa membaca usaha pelestarian lingkungan di halaman 33 sampai 34. Ini cerita inspirasi dari Pak Akung dalam usahanya melestarikan lingkungan. Kemudian nanti bisa dicoba latihannya di halaman 34 dengan membuat rencana sendiri dalam hal melestarikan lingkungan. Nah, itu teman-teman belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oh iya, jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman kalian yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe-nya, dan boleh dinyalakan loncengnya bagi yang belum menyalakan loncengnya. Oke? See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.